Perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Mencerdaskan warganya dalam mencerdaskan masyarakatnya. Kawan-kawan kalian yang turun ke jalan. Hidup perempuan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Semuanya, apa kabar nih? Perkenalkan, nama aku Sabila Sofitri, mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Jujur ya, tugas UTS kali ini tuh seru banget teman-teman. Kenapa? Karena aku nggak ingin cuma sekedar bahas teori yang ada di buku aja, tapi aku ingin ngajak kalian untuk ngobrol tentang fenomena yang lagi viral dan benar-benar jadi keresahan kita di dunia pendidikan tinggi saat ini. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa ya biaya UKT itu rasanya semakin hari semakin mencekik? Padahal kalau kita lihat konstitusi, pendidikan itu hak semua warga negara. Tapi kok realitanya bangku kuliah sekarang rasanya makin kayak barang mewah ya. Nah, di video kali ini aku mau coba membedah masalah ini pakai kacamata sosiologi organisasi. Kita bakal lihat bagaimana sebuah institusi pendidikan pelan-pelan berubah cara mainnya. Oke, pertama-tama yuk kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pas momen Hardiknas kemarin, kita lihat di berbagai berita mahasiswa menolak adanya kenaikan dari uang kuliah tunggal atau UKT, dan berdasarkan masukan dari adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, menjadi sebuah interaksi bagi kita untuk perbaikan sistem dan mudah-mudahan saya nyebutnya lack of data lah antara sistem verifikasi dengan sistem cetak hadiah. Penyebabnya itu, sehingga apa yang dilihat oleh mahasiswa itu ternyata tidak sama dengan di sistem kami. gelombang protes mahasiswa itu pecah di mana-mana dan isunya konsisten, UKT yang melonjak drastis. Coba deh kita lihat berita ini. Ada narasi yang menurut aku sedih banget, yaitu mahasiswa yang seolah disarankan bayar UKT pakai skema pinjol. Secara sosiologi organisasi, ini tuh menarik banget untuk kita bahas. Kenapa institusi pendidikan tinggi yang seharusnya jadi tempat mencetak peradaban malah kerasa kayak punya solusi yang lebih mirip industri finansial. Ini nunjukin kalau ada yang geser dalam cara organisasi pendidikan kita memandang mahasiswanya. Terus lihat lagi berita soal ketimpangan anggaran ini. Mahasiswa menyoroti kenapa sekolah kedinasan bisa dapat subsidi penuh, sedangkan PTN didorong untuk mandiri secara finansial. Nah, istilah mandiri di sini tuh sebenarnya kode teman-teman. Artinya, organisasi kampus dipaksa untuk cari sumber dananya sendiri. Sayangnya, jalan paling instan yang sering diambil ya dengan naikin UKT dan uang pangkal. Pertama, kita bahas soal MC Donaldisasi. Rizal bilang, organisasi modern itu sekarang semakin mirip dengan restoran cepat saji. Harus efisien,
harus terstruktur, dan harus mandiri secara finansial. Pas banyak kampus berubah status jadi PTNBH atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum, birokrasi organisasi di dalamnya dapat tekanan untuk survive sendiri. Akhirnya apa? Terjadi pergeseran peran. Mahasiswa nggak lagi dipandang sebagai subjek yang dididik, tapi lebih kayak konsumen. UKT itu kayak harga layanan, dan gelar sarjana jadi produknya. Nah, ini yang bikin kebijakan organisasi kampus kerasa dingin dan transaksional. Kedua, kita bedah pakai teorinya Bourdieu soal modal. Kampus itu kan selalu bangga sama nilai meritokrasi. Katanya, siapa yang pintar, dia yang bisa kuliah. Tapi sosiologi bilang itu bisa jadi cuma ilusi. Kenapa? Karena jalur mandiri dengan uang pangkal selangit itu sebenarnya adalah proses konversi modal. Orang yang punya modal ekonomi bisa dengan mudah beli modal simbolik atau status mahasiswanya. Akhirnya, organisasi pendidikan tinggi yang harusnya jadi tangga sosial malah jadi penjaga pintu yang cuma ngebukain jalan untuk mereka yang mampu bayar mahal. Teman-teman, dampak dari semua ini tuh sistematik banget. Bukan cuma soal uang, tapi soal keadilan akses. Organisasi pendidikan yang sehat harusnya punya empati terhadap anggotanya. Kalau solusinya cuma pinjol atau saran cuti kuliah, itu artinya birokrasi organisasi tersebut gagal dengerin keresahan di akarnya. Kita nggak mau kan pendidikan tinggi cuma jadi karpet merah untuk kalangan tertentu aja. So, kesimpulannya, masalah UKT ini adalah alarm besar, teman-teman, buat tata kelola pendidikan kita. Kita butuh sistem birokrasi yang lebih transparan dan tetap punya misi sosial di atas misi finansial. Oke deh, segitu dulu analisis santai dari aku. Makasih banyak ya udah nonton nih sampai habis. Aku Sabila Fitri dengan NIM 14056251116 pamit undur diri. Tetap kritis, tetap semangat kuliah, dan salam dari sosiologi. Sampai jumpa.